Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa yakum, jamaah pengajian Bumi Mengaji, Bumiku Mengaji, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam bab yang disebutkan oleh penulis, yaitu min ahkamis salah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin nomor 6, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan fardhu dhuhri wal asri wal isya'i arba' if'al ma fa'altahu fil maghrib wa qum min ar-raq'ati tsalitsah ila ar-rabi'ah waqra'il fatihah faqat wa tammim salatak. Yang artinya penulis rahimahullahu ta'ala berkata, sholat zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Lakukanlah seperti pada sholat maghrib, dan berdirilah pada rakaat ketiga dan keempat. Bacalah surat Al-Fatihah, kemudian selesaikan sholat seperti yang sudah Anda ketahui. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini, ya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata,
Yang nomor 7, al-witru thalathun. Salli rak'ataini wa sallim. Thumma salli rak'atan munfaridatan wa sallim. Wal afdalu an tad'uwa bima warada 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam qabla ar-ruku'. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nomor 7 adalah sholat witir. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, sholat witir 3 rakaat. Lakukanlah 2 rakaat dulu, kemudian salam. Setelah itu sholat lagi 1 rakaat, kemudian salam. Apabila Anda menjadi makmum, berdirilah dan bacalah takbir meskipun imam sudah rukuk. Dalam hal ini, sebentar, terjemahannya kurang tepat. Nah, Ustaz. Ya, terjemahannya kurang tepat ya. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian kalau kita lihat terjemahannya adalah apa? Kita terjemahkan langsung secara bahasa Arabnya. Salatlah 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian salatlah 1 rakaat tersendiri dan salamlah. Dan lebih afdal engkau berdoa dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebelum rukuk, yaitu mengucapkan doa witir atau doa kunut witir yang bagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Pada pertemuan sebelumnya atau sebelum ini kita sudah membahas tentang sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, kemudian pengertian sholat sunnah, dan macam-macam sholat sunnah. Dan kita sudah juga menyebutkan macam-macam sholat sunnah. Ada yang disebut dengan sholat sunnah ratibah, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib, sholat sebelum dan sesudahnya. Kemudian juga kita menyebutkan sholat-sholat yang ada waktunya, diantaranya yaitu qiyamul lail, sholat yang dikerjakan pada malam hari, dan juga sholat tarawih, dan juga sholat witir. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan juga sholat duha, sholat tasbih, dan juga ada sholat-sholat yang ada sebabnya, seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat antara adzan dan iqamah, sholat istikharah, sholat taubah, dan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kita bahas sholat witir sebagaimana yang kita pada kesempatan kali ini baca tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mazhab jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan ini adalah perkataan Al-Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, kemudian Muhammad bin Al-Hasan dari mazhab Hanafi. Dan dia adalah perkataan kebanyakan para ulama bahwa hukum dari sholat witir adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah artinya jika ditinggalkan tidak berdosa.
Muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahumullahu taala. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Yang artinya selalu jagalah salat-salat. Maksudnya yang wajib di sini dan salat pertengahan. Para ikhwah, sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Hawil Kabir yang ditulis oleh Al-Mawardi, jikalau sholat witir itu wajib, maka niscaya sholat-sholat wajib ada 6. Dan 6 tidak sah menjadi ada yang di tengahnya. Maka menunjukkan bahwa sholat wajib cuma ada 5. Sholat wajib cuma ada 5. Nah, ini pendapat yang luar biasa ya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah SAW, apa itu Islam? Maka beliau menjawab, "Khamsu salawatin fil yaumi wal laylah." Yang artinya 5 sholat dikerjakan sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, "Fahal alayya ghairuha?" Adakah kewajiban aku untuk mengerjakan selain itu? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "La illa an tatawwa." Tidak, kecuali jika kamu ingin mengerjakan sunnah. Nah, sisi pendalilannya disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Mawardi bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan sholat-sholat wajib ada 5 sehari semalam, bukan 6. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan tentang bahwa hukum sholat witir adalah sunnah dan tidak wajib. Sholat witir adalah sunnah dan tidak wajib. Nah, kemudian berkaitan dengan waktu, awal waktu sholat witir dan akhir waktu sholat witir. Awal waktu sholat witir itu setelah sholat isya, dan akhir waktu sebelum terbit fajar. Ini pendapat mazhab jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, dan perkataan dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan dari mazhab Hanafi. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama adalah ijma', diantaranya oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', bahwa ittafaqu ala anna ma ba'da salatil atama ila tulu'il fajri akhiru waqtin lil witr. Para ulama bersepakat bahwa setelah sholat isya sampai terbit fajar adalah waktu sholat witir, waktu akhir sholat witir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bercerita, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
wa ana bainahu wa bainas sa'il. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku di antara dua orang tersebut, yaitu antara Rasulullah dan antara orang yang bertanya tadi. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah salat malam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masna, masna, fa idza khashita subha fasalli rak'atan waj'al akhira salatika witra." Yang artinya dikerjakan dua-dua. Jika engkau takut masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat dan jadikanlah salat terakhirmu itu dalam bentuk yang ganjil. Jadikanlah salat terakhirmu dalam bentuk yang ganjil. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga ijma, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa para ulama berijma, di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Barr, ya, bahwa akhir dari sholat awal dari sholat witir adalah setelah sholat isya. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama, ya. Imam Ibnu Abdullah mengatakan ba'da ijma'ihim ala anna awwala waqtihi ba'da salatil isya. Setelah ijma' para ulama bahwa awal waktu sholat witir adalah setelah sholat isya. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan hal ini. Nah, baik. Permasalahan selanjutnya tentang sholat witir. Afdal waktu sholat witir. Kapan afdal waktu sholat witir? Afdal waktu sholat witir itu di akhir waktu. Ya, bagi siapa yang berharap bisa bangun di akhir malam. Bagi siapa yang berharap bisa bangun di akhir malam, maka ya waktu yang paling afdal adalah di akhir waktu. Waktu yang paling afdal adalah di akhir waktu. Dan sholat witir di awal waktu lebih afdal bagi siapa yang takut tidak bangun malam. Nah, ini dia. Jadi penjelasannya seperti itu. Siapa yang merasa sanggup dirinya bisa bangun malam di akhir waktu, maka lebih afdal di akhir waktu. Siapa yang merasa tidak sanggup dirinya bangun di akhir waktu, maka lebih afdal di awal waktu. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal." Siapa yang khawatir tidak bangun dari akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di awalnya. Dan siapa yang merasa sanggup bangun di akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di akhirnya. Sesungguhnya salat akhir malam disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Ini waktu yang paling afdal bagi salat witir. Taib, jumlah rakaat salat witir. Jumlah rakaat salat witir itu boleh salat witir 1 rakaat tersendiri, tidak tersambung dengan sebelumnya. Boleh 1 rakaat tersendiri, tidak tersambung dengan
sebelumnya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Bahwa beliau mengatakan ajazal witra bi raq'atin munfasilatin mimma qablaha jama'atun minas salaf. Minhum Abdullah ibn Umar wa Mu'adz ibn al-Harith wa Sa'ib ibn Khabbab wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Kullu haula yastahibbu an yusallima al-musalli baina syaf'i wal watr. Salat witir diperbolehkan dengan satu rakaat tersendiri dari sebelumnya. Yang membolehkan ini adalah ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Umar, Mu'adz bin al-Harith, As-Sa'ib bin Khabbab, Sa'id bin Musayyib, Atha bin Abi Rabah. Kemudian juga Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Abu Thawr. Seluruhnya mereka menganjurkan untuk seorang yang sholat hendaklah dia salam antara sholat yang genap dengan sholat yang ganjil. Nah, ini berarti tersendiri ya, sholat yang genap dengan sholat yang ganjil. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti satu rakaat. Jumlah rakaat witir ya. Boleh witir dikerjakan 3 rakaat bersambung dengan satu tasyahud saja. Bersambung dengan satu tasyahud saja. Ya, dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagian ulama salaf. Dan ini dipilih oleh pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, al-witru haqqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud saya, al-witru haqqun. Faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutir bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Salat witir itu benar. Siapa yang ingin salat witir 5 rakaat lakukanlah. Siapa yang ingin salat witir 3 rakaat lakukanlah. Siapa yang ingin salat witir 1 rakaat lakukanlah. Nah, ini diperbolehkan salat witir 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali tasyahud. Baik, salat witir dengan 3 rakaat sekaligus dengan 2 kali tasyahud. Ya, sekaligus tapi 2 kali tasyahud. Nah, ini tidak disyariatkan. Seperti salat maghrib. Ya, caranya tidak seperti salat maghrib. Ini tidak disyariatkan. Dan ini adalah mazhab Al-Hambali dan mazhab Syafi'i. Bahwa tidak boleh salat witir seperti salat maghrib. 3 rakaat sekaligus 2 kali tasyahud, tidak boleh. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hakim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutiru bi thalathin, aw tiru bi khamsin aw sab'in, wa la tashabbahu bi salatil maghrib." Jangan kalian mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat. Kerjakanlah sholat witir 5 rakaat atau 7 rakaat. Dan janganlah kalian samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nah, itu dia. Baik.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mengerjakan sholat witir 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, ya, tidak mengapa itu. 1 kali tasyahud, ya. Seperti misalkan hadis dari Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sifat witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa thumma shalla sab'an aw khamsan aw tara bihinna wa lam yusallim illa fi akhirihinna. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat 7 rakaat atau 5 rakaat. Beliau berwitir dengannya dan tidak salam kecuali pada akhirnya. Nah, baik. Kemudian bacaan-bacaan saat sholat witir. Ya, bacaan-bacaan saat sholat witir. Disunnahkan pada sholat witir membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat terakhir. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah tentunya. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, ini tidak mengapa yang seperti ini, dan itu disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah mazhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalath. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 3 rakaat, yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la, wa fil tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun, wa fil tsalitsah qul huwallahu ahad. Pada rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Nah, ini bacaan pada sholat witir. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sholat witir, hukum menjaharkan dan melirihkan bacaan pada sholat witir. Hukum menjaharkan dan melirihkan suara pada sholat witir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita akan bahas ini di dalam hukum atau permasalahan tersendiri, yaitu apa hukum mengerjakan sholat witir, sholat sunnah dengan jahar, mengeraskan bacaan, atau dengan lirih. Insya Allah pada pertemuan tersendiri kita akan bahas itu. Baik. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang sudah sholat witir di awal malam, kemudian dia bangun di akhir malam dan ingin mengerjakan sholat sunnah, apa yang harus dia kerjakan? Siapa yang sudah sholat witir di awal malam, lalu kemudian dia ingin untuk mengerjakan amalan-amalan sholat sunnah, ya, di akhir malam atau di sisa-sisa malam, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat sekehendak dia, ya. Tetapi jangan sampai dia membatalkan witirnya. Artinya jangan sampai dia membatalkan witirnya itu adalah, ya sudah, dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat setelah dia witir tadi. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang kalau sudah sholat witir di awal malam, kemudian setelah itu dia ingin sholat sunnah lagi setelah witir, diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat.
kanat tilka salatuhu ta'ni bil lail fayasjudu sajdah min dzalika qadra ma yaqra ahadukum 50 ayat qabla an yarfa'a ra'sah. Begitulah salat beliau di malam hari. Beliau sujud sekitar salah seorang dari kalian membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Wa yarka'u raka'atain qabla salatil fajr. Dan beliau salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Tsumma yataju ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyal muadzin bis-shalah. Kemudian setelah itu beliau tidur di sisi bagian tubuh kanan sampai datang muadzin mengumandangkan adzan untuk salat. Baik. Sisi pendalan dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Dan itu tidak membatalkan witirnya. Ya, tidak membatalkan witir. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, "Ruya min ghairi wajhin an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla ba'dal witr." Artinya diriwayatkan dari beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sholat atau sholat setelah sholat witir. Nah ini berarti tidak mengapa yang mengerjakan sholat setelah sholat witir. Nah, kemudian selanjutnya ini permasalahan sering terjadi saat bulan Ramadan. Permasalahan sering terjadi saat bulan Ramadan. Siapa yang sholat bersama imam, lalu dia ingin mengikuti imam di dalam sholat witir dan ingin mengakhirkan witir di akhir malam, maka jika imam salam, dia tidak ikut salam bersama imam. Tetapi dia bangun untuk mengerjakan rakaat yang lain, yaitu rakaat yang kedua. Sehingga sholatnya genap. Ya. Sedangkan imam salam dan dia bangun. Nah, begitu caranya jika dia sholat bersama imam, imamnya sholat witir. Sedangkan dia tidak ingin mengerjakan sholat witir. Dia ingin menambah nantinya. Dia ingin menjadikan sholat witirnya di akhir. Maka bisa dia lakukan. Imam salam, kemudian setelah itu dia bangun untuk mengerjakan sholat selanjutnya dan selanjutnya. Dan dia mengakhirkan sholat witirnya di akhir malam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Annahu lamma shalla bi Makkah qala ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun saqat." Artinya, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat mengimami kaum muslimin di kota Mekah. Padahal rumah beliau kan di Madinah. Kemudian beliau berkata, wahai penduduk kota Mekah, sempurnakanlah sholat kalian. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang bersafar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa siapa yang ingin sholat bersama imam sampai selesai, lalu imamnya sholat witir, maka dia bangun untuk menyempurnakan sholat witirnya menjadi 2 rakaat. Lalu dia sholat, dan dia sholat witir di akhir malam. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah boleh diqadha sholat witir kalau ketinggalan? Siapa yang ketinggalan sholat witir, maka dia tidak mengqadhanya. Dan ini adalah mazhab Malik. Dan ini adalah al-qaulul qadim, pendapat atau mazhab yang lama yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dan ini salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Ya, bahwasanya siapa yang ketinggalan sholat witir, maka tidak mengqadhanya, Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza nama aw syaghalahu maradun aw ghairuhu an qiyamil lail shalla bin nahar 12 rakaat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ketiduran atau tersibukkan
dengan sakit atau semisalnya dari sholat malam, maka beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Sisi pendalilan dari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengqadha sholat tahajud, tidak mengqadha sholat witir. Subhanallah. Mengqadha sholat tahajud, tidak mengqadha sholat witir. Kemudian juga sholat witir adalah sholat sunnah. Ya, maka wajib gugur pengerjaannya ketika sudah lewat waktunya. Nah, jadi tidak ada qadha bagi sholat witir, ya. Yang ada adalah qadha bagi sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, kunut sekarang. Kunut di dalam sholat witir. Kunut itu artinya adalah doa dan berdiri dan tunduk. Itu arti kunut. Adapun kunut secara istilahan, secara terminologi syariat, doa di dalam sholat pada tempat yang khusus saat berdiri. Pada keadaan yang khusus saat berdiri. Doa di dalam sholat pada keadaan yang khusus saat berdiri. Itulah yang disebut dengan kunut. Ya. Baik. Hukum kunut di dalam sholat witir. Disyariatkan kunut di dalam sholat witir. Ya, ini mazhab jumhur. Ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Malik. Jadi dia disyariatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Baihaqi, dan sanadnya ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga Imam Ibnu Mulaqqin di dalam kitab Khulasatul Badril Munir, isnaduhu ala syartis sahih. Sanad dari kunut hadis kunut witir ini adalah sesuai dengan syarat kitab sahih dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nata'ijul Afkar, yaitu hadis hasan sahih kata beliau. Disahihkan juga oleh Imam As-Sakhawi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitab Al-Qaulul Badi', sanaduhu sahihun aw hasan kata beliau. Sanadnya sahih ataupun hasan. Dan disahihkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatul Dzakirin. Beliau mengatakan aqallu ahwalihi idza lam yakun sahihan an yakuna hasan. Derajatnya minimal kalau tidak sahih maka berarti hasan. Kemudian disahihkan oleh Ahmad Syakir, ya, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud, Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahih Musnad. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan la yasihu fihi anin Nabi SAW syai'. Ya. Imam Ahmad mengatakan tidak sah di dalam kunut witir satu hadis pun. Akan tetapi Imam Ahmad ketika ditanya takhtaru minal qunuti syai'an qala ma jaa fil hadits wala ba'sa bihi. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya apakah engkau memilih doa kunut saat berwitir, maka beliau mengatakan apa yang disebutkan di dalam hadis tidak mengapa. Kemudian hadis ini dikuatkan oleh perbuatan para ulama salaf, dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan la yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti fil witri haditsun musnad wa amma anis sahabati fa ruwiya dzalika an jamaah.
tidak sah dari Nabi Muhammad SAW dalam kunut sholat witir satu hadis pun yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dari para sahabat, maka ini diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Artinya sebagian ulama ada yang melemahkan hadis kunut witir ini. Tetapi tadi saya sebutkan, makanya saya panjang tadi menyebutkan para ulama hadis dari mulai Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Mulaqqin, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, kemudian juga Asy-Syaukani, Imam Ahmad Syakir, Al-Albani, Al-Wadi'i, semuanya mensahihkan hadis tersebut, ya. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum kunut pada salat witir adalah disyariatkan. Nah, waktu kunut pada salat witir. Disyariatkan kunut pada salat witir di dalam seluruh hari-hari dalam setahun. Jadi kapan saja kita salat witir, maka kita diperbolehkan untuk mengerjakan kunut. Dan ini adalah mazhab Hanafi Hambali dan satu sisi dari mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan sebagian ulama salaf. Ini juga pilihan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa disyariatkan kunut pada salat witir di setiap harinya, setiap salat witir selama 1 tahun penuh. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kunut pada salat witir adalah mengamini di belakang imam pada salat witir. Disyariatkan mengamini di belakang imam pada kunut salat witir. Pada kunut salat witir. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, ya, itu diaminkan, boleh kita mengamin. Bahkan disebutkan ijma' oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan idza akhadha al-imamu fil qunut ammana man khalfahu la na'lamu fihi khilafan. Jika imam melakukan qunut, maka yang di belakangnya mengaminkan, tidak ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini sebagaimana yang kami ketahui. Nah, dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, dalil tentang amin, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qanata Rasulullah SAW syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa salati subh fi dubri kulli salatin idza qala sami Allah liman hamida min ar-raq'atil akhirah yad'u ala ahya'in min bani Sulaim ala ri'lin wa dhakwan wa usayyah wa yu'amminu man khalifahu. Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berkunut selama sebulan terus menerus pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Di setiap akhir setiap sholat beliau berdoa ketika setelah mengucapkan Sami Allah liman hamidah, dari rakaat yang terakhir beliau berdoa mendoakan keburukan atas Bani Sulaim, kemudian atas Ri'lin, Zakwan, Usayyah, dan yang di belakangnya mengamini. Yang di belakangnya mengamini. Baik. Sekarang kapan kunut pada sholat witir? Kunut pada sholat witir itu di rakaat terakhir setelah sholat witir. Di rakaat terakhir setelah sholat witir, setelah ruku, dan boleh sebelumnya. Nah, jadi di rakaat terakhir pada sholat witir setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Ya. Jadi kalau sebelum ruku gimana? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baru kalau mau ruku baru Allahumma hdini fi man hadait. Sebelum ruku. Tapi kalau setelah ruku, Allahu Akbar ruku, lalu Sami Allah liman hamidah,
Lalu setelah itu membaca doa kunut witir. Baik. Tadi sih kita katakan boleh kunut witir sebelum ruku. Nah, ini diriwayatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, su'ila anil kunuti fi salatis subh. Faqala kunna naqnutu qabla ruku'i wa ba'dahu. Anas bin Malik bercerita, ditanya tentang kunut di dalam salat subuh. Maka beliau berkata, kami berkunut sebelum ruku atau sesudah ruku. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, mengangkat tangan saat doa kunut, ya, dianjurkan mengangkat kedua tangan saat doa kunut di sholat witir. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz, dan Imam Al-Albani rahimahullah taala, yaitu disyariatkan dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam doa kunut di sholat witir. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu artami bi ashumin li bil Madinah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kasaftis syamsu fanabadtuha faqultu wallah la anzuranna ila ma hadatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kusufi syams. Qala fa ataituhu wa qa'imun fi shalah rafi'an yadayhi faja'ala yusabbihu yuhallilu yukabbiru wa yad'u hatta husra anha. Falamma husra anha qara'a suratain wa shalla raka'atain. Artinya eh, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya saat doa di dalam sholat, saat berdiri. Ya. Kemudian permasalahannya selanjutnya adalah mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa kunut dalam sholat witir. Tidak disyariatkan mengusap eh, wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa di dalam kunut. Ya. Dan ini mazhab Syafi'i, dan ini adalah mazhab Malik, dan juga perkataan dari mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Imam Al-Ajurri. Nah, ini dalilnya adalah belum ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan akan itu, bahwa berdoa setelah sholat witir di dalam kunut mengusap wajah dengan kedua tangan. Disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Ali Al-Bashani bercerita, Sa'altu Abdullah, yakni Ibn Al-Mubarak. Aku pernah bertanya Abdullah bin Mubarak, anil ladzi idza da'a masa wajah, tentang orang yang kalau berdoa dia kemudian setelahnya mengusap wajahnya. Nabi Muhammad kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab, lam ajid lahu sabtan. Aku belum mendapati ada riwayat yang tetap atasnya. Qala Ali walam arahu yaf'alu dzalik. Dan Ali Al-Bashani mengatakan, aku belum pernah melihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengerjakan akan hal tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, fa amma mashul yadain bil wajhi indal faraghi min ad-du'a falastu ahfadhuhu an ahadin min as-salaf fi du'ail qunut. Adapun mengusap kedua tangan, mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, maka aku belum menghafal riwayat dari seorang salaf pun dalam doa kunut. Wa in kana yurwa an ba'dhin fi du'a kharijas shalah. Meskipun diriwayatkan dari sebagian mereka di luar sholat. Kalau di dalam sholat belum ada. Waqad ruwiya fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fihi dha'f.
wa huwa musta'malun 'inda ba'dhim kharij as-shalah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW hadis, tetapi di dalamnya ada kelemahan dan ini dipakai oleh orang-orang yang berdoa di luar sholat. Wa amma fis salah fahuwa amalun lam yathbut bi khabarin sahih wala atharun thabit wala qiyas. Maka adapun di dalam sholat, maka dia adalah amalan yang belum tetap dengan dalil yang sahih atau dengan kisah para sahabat yang tetap atau dengan qiyas. Belum ada dalil. Fal aula alla yaf'al. Maka yang lebih utama janganlah mengerjakannya. Wa yaqtasir ala ma fa'alahu salaf. Dan mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama salafus salih radhiyallahu anhum min raf'il yadaini duna mashihima, yaitu hanya cukup mengangkat kedua tangan tanpa mengusapnya ke wajah. Bil wajhi fis salah. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian setelah doa kunut maka dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi disunahkan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW setelah selesai dari doa kunut. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Ya, dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq Al-Qadhi di dalam kitab Fadlus Salati ala Nabi SAW, keutamaan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Bahwa Mu'adz Al-Ansari berkata, annahu kana yusalli ala Nabi SAW fil qunut, bahwa beliau senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam doa kunut, ya, di dalam doa kunut. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cukup itu. Itu yang berkaitan dengan kunut di dalam salat witir. Kunut di dalam salat witir. Lalu terakhir, apa yang diucapkan setelah salat witir? Disunnahkan untuk mengucapkan setelah salam dari salat witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya, dengan mengangkat suaranya sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, banyak 3 kali. Ya, disebutkan ini di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal witr qala subhanal malikil quddus 3 marrat wa fi riwayah yutiru bi akhirihinna, bahwa Nabi Muhammad SAW jika telah salam salat witir maka beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Beliau memperpanjang di akhirnya seperti subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, begitu ya. Nah, alhamdulillah selesai pembicaraan salat witir. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Qif wa kabbir idza iqtadaita bil imam walau kana raqi'an wa tahsibu laka raq'ah idza lahiqtahu fi ruku' wa illa fala tahsib. Berdirilah dan bertakbirlah jika engkau mengikuti imam meskipun dalam keadaan ruku', dan engkau menghitung bagimu 1 rakaat jika engkau mendapatinya dalam keadaan ruku'. Jika tidak, maka jangan kamu hitung. Nah, ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, apabila kita sholat berjamaah bersama imam, maka di sini disebutkan apabila Anda menjadi makmum, berdirilah dan bacalah takbir meskipun imam sudah ruku'. Nah, ini kalau seandainya kita ingin ikut imam sedangkan imamnya sudah ruku', maka tetap bertakbir karena takbir itu adalah rukun sholat.
Tidak sah seseorang tanpa bertakbir. Dalam hal ini Anda tetap memperoleh 1 rakaat, tetapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, Anda tidak mendapat 1 rakaat. Nah ini sebentar ya, saya lihat dulu. Nah nanti ada sholat berjamaah masalahnya. Dijelaskan oleh penulis di sini. Ya, jadi kita akan bahas nanti itu tepat pada sholat berjamaah. Baik. Bentar. Karena penulis juga tidak menyebutkan secara lengkap tentang sholat berjamaahnya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat seseorang disebut sebagai orang yang mendapati 1 jamaah, 1 rakaat dalam sholat berjamaah adalah ketika dia mendapati rukuknya imam. Ketika dia mendapati rukuknya imam, maka itu dianggap sebagai dia mendapati sholat berjamaah. Sebentar ya. Tadi disebutkan bahwa ketika dia mendapati ruku, maka dia mendapati 1 rakaat dalam sholat berjamaah. Ya, ketika dia mendapati 1 ruku, berarti dia mendapati 1 rakaat dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minar ruku faqad arraka shalah." Siapa yang mendapati 1 rakaat dari ruku, maka dia sudah mendapati 1 sholat. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala berkata pada nomor yang ke-9, "Idza fatat raka'ah au akthar ma'al imami fatabi' fi akhir shalah wa la tusallim ma'al imam faqum ila salatir raka'atil baqiyah." Nah, ini kalau seandainya seseorang terlambat jadi masbuk. Apabila Anda tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ikutilah salat imam. Jadi ikutilah salat imam. Setelah imam salam, Anda tidak ikut salam, tetapi berdiri lagi untuk menambah rakaat yang tertinggal. Ini kalau seandainya dia masbuk dan ingin sholat berjamaah bersama imam, maka ikuti. Ya, ada hadis yang berbunyi, "Idza ji'ta ila salati wal imamu ala hal fasna kama yasna'ul imam." Jika engkau datang menuju salat dan imam dalam satu keadaan, ikutilah. Ikutilah sebagaimana imam mengerjakannya. Nanti baru ditambah ya. Nah, kemudian selanjutnya penulis mengatakan yang ke-10. Ihdari sur'ata fis shalah fa innaha mubtilatun laha faqad ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yusri'u fi salati faqala lah irji' fasalli fa innaka lam tusalli faqala lahu fi tsalitha 'allimni ya Rasulullah faqala irka' hatta tatma'inna raqi'an thumma irfa' hatta tastawiya qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, muttafaqun alaih. Yang ke-10, ini tidak disebutkan poin nomor 10-nya, jangan sholat dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya tidak tumakninah. Tumakninah itu maksudnya adalah tidak berpindah dari gerakan setelahnya sebelum menyempurnakan gerakan sebelumnya. Ya. Karena hal itu dapat membatalkan sholat. Tidak tumakninah berarti tidak dalam keadaan menyempurnakan rukun sholat. Karena tumakninah adalah rukun sholat.
Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa. Maka beliau bersabda kepadanya, ulangilah sholatmu. Karena kamu belum sholat. Lalu ketiga kalinya berkatalah orang itu, ajarilah aku wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, rukuklah sehingga kamu dalam keadaan tenang. Kemudian bangkitlah berdiri sehingga kamu dalam keadaan tegak lurus. Lalu sujudlah sehingga kamu dalam keadaan tenang. Kemudian bangkit duduk sehingga kamu dalam keadaan tenang. Dan seterusnya, muttafaqun alaih. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa tumakninah rukun sholat. Rukun adalah ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sholat tidak sempurna kecuali dengannya. Wahiyya minhu, dan dia bagian dari sholat tersebut. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, yang ke-11, idza fataka wajibun min wajibatis shalah fa taraktal qu'udal awwal مثلا أو شككت في عدد الركعات فخذ بالأقل واسجد سجدتين في آخر الصلاة وسلم وهذا يسمى سجود السهو. Yang artinya apabila kamu terlupa salah satu kewajiban sholat. Nah, kewajiban sholat itu apa saja, ya? Nah, ini yang jadi masalah. Kewajiban sholat apa saja kewajiban sholat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya di dalam sholat itu rukun-rukun sholat. Ada namanya kewajiban sholat. Rukun-rukun sholat, ya, di antaranya adalah niat, berdiri, bertakbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram rukun. Takbir selain takbiratul ihram itu adalah wajib. Nah, seperti itu, ya. Kemudian juga ruku, sujud, ya, baca Al-Fatihah itu rukun-rukun sholat. Kewajiban sholat diantaranya misalkan mengangkat tangan, ya. Kemudian doa doa saat ruku, ya. Kemudian bacaan saat sujud, ya, doa saat sujud atau bacaan saat sujud. Maka ini adalah hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan maka berarti dia wajib sujud sahwi, ya. Sujud sahwi caranya yaitu sujud 2 rakaat di akhir sholat, ya, sebelum salam. Dan ini disebut dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini sebenarnya permasalahannya panjang, ya. Permasalahannya panjang. Taib, yang ke-12, saya ingin selesaikan bab ini. La tukthiril harakah fis salah. Jangan memperbanyak gerakan di dalam sholat. Fahiya munafiyatun lil khusyur. Karena dia bertentangan dengan kekhusyuan. Rubbama sabbabat fasadas salati idza kanat kathiratan wa ghaira daruriyatin. Yang artinya jangan banyak bergerak dalam sholat, karena hal ini bisa menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa membatalkan sholat apabila dilakukan berulang kali, banyak, dan bukan karena terpaksa. Nah, permasalahan banyak bergerak di dalam sholat ini termasuk hal yang bisa membatalkan sholat kalau seandainya bergeraknya itu terlalu sering, seakan dia dan tidak ada keperluan, ya. Nah, dan dia makruh kalau seandainya terlalu sering, tetapi orang melihatnya dia seperti masih dalam keadaan sholat. Nah, itu hukumnya baru makruh, ya. Tapi kalau seandainya dia bergerak terlalu sering, pergerakannya menunjukkan dia tidak seperti sholat, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Yang ke-13, yang terakhir,
waktu salatil isya yantahi inda muntasafil lail as-sa'a tsaniyata asyara amma salatul witr fa waqtuha ila tulu'il fajar. Waktu salat isya habis ketika pertengahan malam jam 12. Adapun salat witir maka waktunya sampai terbit fajar. Ini jam 12 kata-kata ini adalah apabila waktunya normal ya. Waktunya normal. Kalau seandainya tidak normal, waktunya lebih panjang malamnya, lebih pendek siangnya, maka ini menyesuaikan. Artinya sholat isya itu waktu terakhirnya adalah pertengahan malam, ya pertengahan malam. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sholat waktu sholat. Ya, waktu sholat yang 5. Kalau sholat isya itu sebagaimana sudah kita bahas, yaitu sholat isya akhirnya adalah pertengahan malam. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu al-isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ya, hadis riwayat Muslim. Meskipun di sana ada pendapat lain bahwasanya waktu salat isya itu sampai akhir waktu sebelum salat fajar. Tetapi wallahu alam waktu salat isya itu akhirnya adalah sampai pertengahan malam, dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan juga para ulama dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, selesai alhamdulillah bab yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada bab hadis-hadis tentang sholat. Nah, silahkan. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang angkat tangan dari jemaah. Kita persilakan untuk Pak Admin untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz, silakan. Jazakallahu khairan. Sallallahu alaihi Ustaz. Izin bertanya Ustadz terkait witir tadi, bacaan mengaminkan bacaan witir. Pernah mendengar juga pendapat yang menyatakan kalau mengaminkan itu hanya pada bagian-bagian yang doa. Jadi ketika bagian yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait, tidak wa la ya'izzu man adait, dan seterusnya tidak menyebutkan amin, namun kalau tidak salah dengar membaca nashhad begitu Ustaz. Apakah ada riwayatnya seperti ini Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jika ditanya tentang riwayat saya tidak tahu. Tetapi jika ditanya tentang apakah bisa dilakukan seperti itu, maka wallahu alam doa yang kita baca dalam kunut itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi dia ada doa, Allahumma hdini fiman hadai, ya Allah berikan aku petunjuk di dalam orang-orang yang kau berikan petunjuk, afini fiman afai, berikan aku afiat dalam orang-orang yang kau berikan afiat, wa tawallan fiman tawallai, dan tolong aku di dalam orang-orang yang kau tolong, wa barik li fima atait, berkahi aku dalam apa yang kau berikan, wa qini syarra ma qadait, dan jauhkan aku dari keburukan yang engkau telah tetapkan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ini satu kesatuan sebenarnya. Sesungguhnya engkau menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atasmu. Innahu la yadhillu man walait, tidak ada yang menghinakan orang yang engkau muliakan, wa la ya'izzu man adai, tidak ada yang
memuliakan orang yang kau musuhi. Ya, ini satu kesatuan sebenarnya. Tidak perlu ada kata-kata tadi, kalau seandainya dibaca ini maka ucapkan ya Allah, ya Allah, Allah atau Allahumma syhad, Allahumma syhad. Tidak perlu, karena dia satu kesatuan, maka cukup mengucapkan amin saja. Nah, Allahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, tadi masih terkait dengan kitab aslinya yang Ustaz bacakan. Sepertinya ada perkataan hadis yang dinukilkan di situ dari Abu Daud tadi, disebutkan qobla ruku gitu Ustaz membacakan. Apakah ini berarti lebih afdol gitu Ustaz dilakukan sebelum ruku? Di kunut subuh, kunut ya, kunut witir. Kunut. Ya. Naam Ustaz. Iya. Allah khairan. Asal hukumnya kunut sebelum ruku, tetapi boleh dilakukan. Asal hukumnya kunut adalah setelah ruku maksud saya, tetapi boleh dilakukan sebelum ruku, gitu ya. Asal hukumnya kunut dilakukan setelah ruku. Jadi setelah ruku, i'tidal, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, baru setelah itu berkunut. Ya. Adapun sebelum ruku maka tidak mengapa, karena dikerjakan oleh sebagian ulama salaf. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Baik, sallallahu alaihi ya Ustaz wa jazakallahu khairan. Kita selingi dahulu untuk pertanyaan yang masuk via chat. Kami coba bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, apakah hukumnya kunut di sholat Jumat? Apakah kita bisa mengikuti di masjid itu kalau doa kunutnya rutin? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau seandainya ditanya kunut subuh, yang ditanya kunut subuh atau kunut Jumat, Ustaz? Di sini penanya menuliskan kunut Jumat, Ustaz. Kalau kunut Jumat saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau seandainya dikerjakan, mungkin kunut Jumat itu maksudnya adalah doa kunut nazilah gitu ya. Yang dimaksud dengan kunut Jumat di situ kunut nazilah. Maka jawabannya apabila itu kunut nazilah maka dia boleh mengamini. Nah, apabila dia kunut selain kunut nazilah dilakukan seperti kunut subuh misalnya, maka pada saat itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang apakah mengamini kunut subuh yang dilakukan terus-menerus atau tidak. Jawabannya saya lebih condong kepada pendapat tidak. Mengapa? Karena kunut subuh yang dilakukan terus-menerus ya belum disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan dia sunnah. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang bahwa dia tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka karena dia tidak disyariatkan, maka kita tidak mengaminkannya. Ya, tidak mengaminkannya. Jadi gini, para ikhwah, kunut subuh itu ada dua masalah. Yang pertama, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apakah kunut subuh disyariatkan terus-menerus atau tidak. Yang kedua, kalau imamnya kunut subuh terus-menerus, apakah makmum mengikutinya atau tidak. Dua-dua permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Dan khilaf fikih. Seseorang boleh menguatkan pendapat salah satu dari pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa seperti mazhab Imam Syafi'i sunnah. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan, yang mengatakan bahkan bid'ah. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian setelah terjadi ikhtilaf di antara para ulama seperti ini, jangan dianggap bahwa yang mengatakan bid'ah suka menyalah-nyalahkan orang.
intoleran. Tidak, memang ini pendapat ulama fikih mau diapakan dari mulai dahulu seperti itu permasalahan. Yang kedua, kalau makmum melihat imamnya sholat kunut, sholat subuh berkunut, apa yang dilakukan oleh makmum ini juga terjadi ikhtilaf di antara ulama. Jadi kunut subuhnya terjadi ikhtilaf, makmumnya bagaimana berlaku juga terjadi ikhtilaf. Ini jangan sampai mengatakan sok benar sendiri, suka nyalah-nyalahin orang. Tidak. Memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ya, seperti itu. Nah, wallahu dan kita lebih condong kepada pendapat bahwa tidak disyariatkan untuk mengamini kunut subuh karena yang berhak diikuti dari imam hanya yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baik, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, kami persilakan kembali untuk penanya yang ingin bertanya langsung. Di sini sudah ada Ibu Yuniarti, silakan Ibu Yuniarti bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau saya perhatikan kalau di Indonesia itu kan para wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Tetapi kalau misalkan kita ingin sholat Jumat itu diperbolehkan apa enggak? Yang kedua, itu kalau di Mekah itu kenapa ya Pak Ustadz? Wanita diwajibkan atau tidak untuk sholat Jumat di Jakarta? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Sholat Jumat tidak diwajibkan kecuali untuk muslim laki-laki merdeka baligh berakal selain mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Saya ulangi, sholat Jumat tidak diwajibkan kecuali seorang muslim laki merdeka berakal dan mukim, ya, dan mukim selain wanita yang haid dan nifas. Maka itu diwajibkan. Berarti wanita tidak diwajibkan. Anak kecil tidak diwajibkan. Yang belum baligh tidak diwajibkan. Adapun yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka menggunakan kesempatan. Karena jauh-jauh dari Indonesia, maka mereka mengerjakan sholat zuhur atau sholat Jumat bersama para imam. Sebenarnya di dalam kamar juga diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, ini kadang-kadang diperlukan ilmu di sini, bukan hanya sekedar semangat ya, karena kadang-kadang kaum muslimin tidak memahami, akhirnya bersemangat ya. Padahal tidak diwajibkan bagi perempuan untuk sholat Jumat. Nah, tetapi jika seorang perempuan ingin sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak wajib dia sholat zuhur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Tariq bin Shihab, al-Jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah. Sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim kecuali 4. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw mariyadun. Yaitu hamba budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Dan ini ijma' para ulama akan hal ini. Bahwasanya para ulama bersepakat sholat Jumat wajib atas setiap lelaki yang merdeka, baligh, dan dia muqim. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Assalamualaikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang masuk via chat. Ada pertanyaan dari Mbak Allah dari USA. Penanya berkata, bagaimana bila ada kasus setelah sujud di rakaat kedua, seharusnya dilanjutkan dengan tasyahud awal, akan tetapi karena lupa, jadi langsung berdiri. Kemudian setelah berdiri, namun belum sempurna sampai berdiri tegak, baru ingat kalau kita harus tasyahud. Pertanyaannya, apakah kita meneruskan berdiri atau duduk kembali, Ustaz? Lantas, apakah harus dilanjutkan dengan sujud sahwi di akhir? Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bagi siapa yang dia belum sempurna berdiri untuk rakaat ketiga dan dia kelupaan untuk tasyahud awal, maka pada saat itu dia kembali untuk tasyahud awal. Kalau belum sempurna. Ya, kalau belum sempurna. Misalkan masih baru bangun begitu, baru ingat, duduk lagi. Tetapi kalau sudah berdiri tegak, berarti sudah perpindahan. Kalau sudah perpindahan, karena yang dia tinggalkan adalah amalan wajib, maka amalan wajib jika tertinggal karena lupa, dia bisa tambal dengan sujud sahwi. Pada saat itu dia tidak kembali. Kalau seandainya dia sudah berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Jadi tidak perlu dia kembali kalau seandainya dia sudah berdiri tegak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Kenapa demikian? Karena kalau sudah dia berdiri tegak, berarti kan dia dalam keadaan rukun selanjutnya. Kalau dia kembali lagi, berarti dia mengerjakan sesuatu tambahan di dalam sholatnya. Ini malah membatalkan sholatnya. Bisa dipahami ya? Malah membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terus untuk penanya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan via chat lagi. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum, Bismillah Pak Ustadz. Mau menanyakan, apa hukum sholat sunnah mutlak? Karena saya rutin menjalankan sholat sunnah ba'diyah maghrib sampai waktu isya masuk. Jazakallahu khair. Rutin menjalankan apa? Sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian mungkin maksudnya dilanjut dengan sholat sunnah mutlak sambil menunggu isya, gitu, Ustaz. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sholat rawatibnya dulu kita bicarakan. Bahwa sholat setelah maghrib itu termasuk sholat sunnah. Rawatib setelah maghrib itu termasuk sholat yang muakkadah. Sangat dianjurkan. Artinya sangat dianjurkan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ditinggalkan tidak berdosa, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan. Itu sholat sunnah rawatib setelah maghrib. Baik ya, gitu ya. Kemudian, apa hukum mengerjakan sholat-sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya? Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati 12 sanah." Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat tidak berbicara di dalamnya sama sekali dengan keburukan, maka dia senilai dengan beribadah selama 12 tahun. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari karena di dalamnya terdapat rawi Amr bin Abdullah bin Ubay Khath'am, dan dia adalah seorang yang mungkarul hadis. Hadisnya ini mungkar, yaitu sering meriwayatkan hadis-hadis lemah yang menyelisih hadis sahih. Dan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, akan tetapi meskipun hadisnya lemah, ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau senantiasa mengisi antara maghrib dengan isya dengan sholat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu an, "Ji'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghrib." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sholat bersama beliau sholat maghrib. Falamma qadha as-salata qama yusalli. Setelah selesai sholat maghrib, beliau bangun sholat lagi. Falam yazal yusalli hatta shallal isya. Masih saja beliau sholat sampai datang waktu isya. Nah, jadi tidak mengapa mengerjakan sholat-sholat sunnah mutlak di antara maghrib dan isya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Anas bin Malik bercerita, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Qala kanu yataqayyaduna ma baina aqul qiyamul lail." Artinya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka melakukan sholat-sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nah, jadi diperbolehkan mengerjakan amalan-amalan sunnah antara maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Ustaz. Sudah jam 11 lewat. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Alhamdulillah kita juga pertanyaan sudah habis dibacakan semua Ustaz. Baik. Ya. Baik, Ana izin tutup dulu Ustaz. Baik, ikhwatal Islam, kita sudah menyimak penjelasan dari Ustadz. Semoga dari apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga bisa kita amalkan dengan baik. Kemudian juga kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz pribadi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz jazakallahu khairan atas kesediaannya bergabung bersama kami, memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Kemudian juga ucapan terima kasih dari kami kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah Bumi Mengaji dimanapun berada, terkhusus untuk jamaah yang ada di Emirates. Kemudian kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari sikap maupun perkataan. Semoga dimudahkan untuk jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah.